Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita hormati Bapak Ustadz Awang Abdul Razak selaku pembina dan pemimpin majelis Zikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah yang hadir pada pagi yang berbahagia ini. Puji syukur kepada Ilahi Rabbi yang senantiasa memberikan kita beragam nikmat, terutama nikmat kesempatan bernafas, kesempatan untuk dapat hadir pada link majelis kajian Ba'da Subuh pagi hari ini untuk melaksanakan kegiatan thalabul ilmi agar menambah kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Salawat serta salam yang selalu hadir di lisan kita, semoga selalu tercurahkan atas suri tauladan kita Rasul yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabatnya dan seluruh umat yang mencintai beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya, marilah kita mulai kajian pagi ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya yaitu penyampaian kajian Ba'da Subuh oleh guru kita Bapak Ustadz Awang Abdul Razak tentang kitab Al-Hikam, hikmah ke-44 yang berbunyi sebagai berikut. Maqalla amalun baraza min qalbi zahidin wala kathura amalun baraza min qalbi raghibin. Artinya, amal yang berasal dari hati yang zuhud tidak dapat dianggap sedikit, dan amal yang berasal dari hati yang penuh dengan ketamakan. Selanjutnya, hikmah 45 ini dijelaskan oleh Bapak Ustadz Awang Abdul Razak kepada Bapak Ustadz. Waktu dan tempat kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi alladzi amarana bi kasrati dzikri wa tilawati kitabih wa jihadin fi sabilih li'la'i kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma ya Allah ya Fattahu ya Alim ya Rajaku ya Karim, iftah alaina futuhal arifin liridaillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ilahi anta maqsudi waridoka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di saat ini masih kita diberi limpahan rahmatnya, sehingga dengan rahmat tersebut kita semua bisa berkumpul bersama dalam acara Thalabul Ilmi. Yang Thalabul Ilmi ini alhamdulillah atas qadarullah
kita sudah sampai ke hikmah yang ke-45. Berarti kalau kita melihat ke belakang udah 44 hikmah kita lewati, dan udah 99 asmaul husna yang kita lewati. Masya Allah, luar biasa, nikmat yang sangat luar biasa yang kita dapatkan, dan kenikmatan itu yang tidak akan pernah bisa tergantikan dengan nilai materi, karena nikmat yang paling besar adalah nikmat mendapat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga berlimpah curah kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabat, para tabiin, para tabi'it tabiin, para tabi'ihim, dan sampai ke kita semua. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau, dan kita semua menjadi umat beliau, umat yang sebenar-benarnya, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya kita tawasul dulu, kita haturkan Fatihah untuk sohibul kitab, untuk pengarang kitab, yaitu ila hadrati khususon Syekh Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Husain bin A'ta'illah, serta Syekh Ibnul Ajibah pengarang kitab Iqadul Himam, serta Syekh Al-Imam As-Sadiri Abu Hasan As-Sadiri, serta murid beliau Syekh Abul Abbas Al-Mursi, serta murid beliau Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma qalla amalun baraza min qalbin jahidin, wa ma kasura amalun waraja min qalbin rogibin. Itu hikmah yang ke-45. Maqala amalun, tidak sedikit sebuah amal, baroza, yang keluar, yang timbul, yang dilakukan, min qalbin jahidin, dari hati orang yang juhud hatinya, juhud terhadap dunia. Wa makasuro amalun baroja min qalbin rogibin, dan tidaklah amal itu banyak yang keluar, amal itu yang timbul dari hati yang rogib. Berarti di sini ada dua istilah. Yang pertama istilah jahid, yang kedua rogib. Jamaah firqatul mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jahid, juhud, qultu al-juhdu fi syai'in huwa khuruju mahabatihi minal qalbi. Ada yang mengatakan yang disebut dengan juhud adalah keluarnya hati dari mencintainya, keluar dari mencintainya di dalam hati, keluar dari mencintainya di dalam hati. Oleh karena itu ada orang yang juhud, bisa juhud tetapi keadaannya adalah seorang yang sangat kaya raya. Jadi jangan disalahkan, jangan salah tafsir, salah pentafsiran. Kalau orang yang juhud itu adalah orang yang tidak punya apa-apa, yang tidak punya harta. Orang yang tasawuf itu, orang yang tasawuf itu adalah orang yang kepalanya botak, nggak ada kepala sehelai pun, jalannya pakai sendal capit, rumahnya tidak pakai
apa listrik, terus semuanya serba serba ke zaman dahuluan begitu. Tidak punya apa-apa, tidak sengaja dia buang, tidak punya apa-apa. Nah, jangan diartikan tasawuf seperti itu, karena tasawuf itu bukan urusan kekayaan, tetapi tasawuf itu urusan hati, sofa, bersih. Bersihnya itu bersih hati. Seperti juhud ini. Juhud ini adalah urusannya hatinya bersih. Jadi walaupun dia mempunyai harta, begitu banyaknya harta, tetapi di hatinya tidak ada. Semua kosong. Oleh karena itu, seorang imam yang menjadi guru kita semua, yang menjadi narasumber, yang jadi narasumber dari semua yang kita kaji kitab ini adalah Al-Imam Syekh Abu Hasan Asyadili, pemimpin guru besar Thariqah Asyadiliyah. Dia seorang ulama yang kaya raya, sangat kaya raya. Sehingga saking kaya rayanya, jubah beliau di negara beliau itu, di negara tempat tinggal beliau, tidak ada orang yang mempunyai jubah seperti beliau. Raja pun tidak punya. Tetapi Syekh Abu Hasan Asyadili dia mempunyainya. Kudanya, kuda paling mahal. Semua yang ia miliki paling mahal. Nah, sampai-sampai satu saat muridnya berkata, "Wahai Syekh, mohon maaf. Uh, saya bertanya ya Syekh, kenapa hari-hari Syekh menceritakan tentang kita dekat dengan Allah, kita hijrah kepada Allah, kita jangan cinta dunia. Tetapi kenapa Syekh, saya lihat Syekh itu pakaiannya mewah sekali. Kuda udah bukan kuda-kuda sembarangan. Kalau zaman sekarang mobilnya udah bukan mobil-mobil biasa. Mobil udah 3 miliar ke atas harganya. Saking mahalnya, Masya Allah." Nah, kata muridnya bertanya kepada Syekh Abu Hasan Asy'ari, apakah ini yang disebut dengan juhud? Apakah ini yang disebut dengan tasawuf? Hidup. Tetapi kenapa setiap ceritaan saya itu menggiring orang agar melupakan dunia, menghilangkan dunia, tetapi kenapa saya betapa banyak dunia? Kata muridnya. Sampai-sampai jubah yang dimilikinya, karena melihat jubahnya yang sangat mahal. Maka kata Syekh Abu Hasan Asy'ari, baiklah muridku, kalau engkau pengen tahu jawabannya, nanti malam saya jawab, kata Syekh Abu Hasan Asy'ari. Cerita malamnya, lalu si murid suruh menyiapkan kuda untuk mengelilingi kota. Kita hiburan, kita lihat hiburan-hiburan. Tapi ini pegang, si muridnya dikasih gelas, dikasih air. Nah, setelah gelas dikasih air, kata si Abu Hasan Asy'ari, ini jangan lepas ya, gelas jangan lepas nanti pecah, dan lihat, dan airnya, perhatikan airnya, jangan sampai airnya tumpah atau nyiprat ke sana ke sini, airnya harus utuh. Nah, ceritanya malamnya Syekh Abu Hasan Asy'ari bersama muridnya naik kuda keliling kota. Setelah keliling kota, dilihatnya banyak keanehan-keanehan di kota, banyak keramaian di kota-kota, di alun-alun tuh. Banyak ada hiburan, ada pameran, segala macam. Setelah itu, setelah pulang dari melihat keramaian itu, Syekh Abu Hasan Asy'ari bertanya kepada muridnya, "Wahai muridku, betapa ramainya tadi di kota kita melihat hiburan, melihat pemandangan-pemandangan yang takjub aneh ya. Bagaimana engkau merasakan aneh itu?" Kata muridnya, "Wahai guruku, bagaimana aku akan merasakan indahnya hiburan dan ramainya di kota, suasana kota, sedangkan tanganku saja sudah sedangkan tanganku saja tidak pernah melihat yang lain. Mata aku tertuju kepada tangan ini yang megang apa namanya, yang megang gelas.
karena saya takut airnya tumpah atau airnya nyiprat ke sana kemari, makanya mata saya fokus melihat gelas ini. Jadi saya nggak sempat lihat keramaian di kota. Kata saya Abu Hasan As-Sadili, begitupun diriku, bajuku yang bagus, kudaku yang mewah, semua hartaku, tidak ada sedikit pun di dalam hatiku. Karena hatiku hanya berfokus hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Nah itulah disebut dengan orang yang juhud hatinya, pemimpin-pemimpin yang juhud. Di sini kita jalurnya adalah Syekh Abu Hasan As-Sadili. Ibadatul jahid wa in qalla fil hissi kasura fil makna wassawab. Ibadahnya orang yang juhud walaupun sedikit dalam hisi, dalam hitungan, kasura fil makna wassawab, tetapi banyak dalam makna dan sawab dan pahalanya. 2 rakaat ibadahnya cuma 2 rakaat salatnya, tetapi makna dan pahalanya luar biasa karena hatinya juhud, karena hatinya hadir dalam salatnya, karena hatinya khusyuk dalam salatnya, karena hatinya hadir dalam wiridnya. Sedangkan wa ibadatur ragib wa in kasura fil hissi qalilun fil makna wasawab. Tetapi ibadahnya orang yang ragib, orang yang cinta terhadap dunia, orang yang tamak terhadap dunia, nah maka walaupun banyak hitungannya, qalilun fil makna wasawab, tetapi sedikit dalam makna dan pahalanya. Jadi karena ibadah itu seorang jahid mementingkan kualitas dibanding kuantitas. Sangat mementingkan bagaimana keadaan hatinya agar khusyuk dalam ibadah, bukan bagaimana dia mencapai sebanyak-banyaknya yang ia baca. Nah, nanti kita bahas tentang riadah-riadah kita. Wa bi adamihima kaifa yurja'ul qabul. Kalau misalkan tidak adanya makna dan sawab, bagaimana bisa berharap kita dapat diterima ibadah? Dengan ibadah tidak ada khusyuk dan hadir, bagaimana mau ada harapan diterima oleh Allah? Allah subhanahu wa ta'ala tidak memandang tubuh kita, tidak memandang pakaian kita, tidak memandang pangkat kita, tidak memandang keturunan kita, tetapi yang Allah pandang adalah hati kita. Yang Allah lihat hati dalam ibadah itu. Jadi dalam sholat, semua sholat, sama semasjid semua sholat, sama semua takbiratul ihram, sama semua ruku, sama semua mengucapkan subhanallah, subhanallah, sama semua mengucapkan alhamdulillah. Tetapi yang dilihat oleh Allah bukan ucapan subhanallah dan alhamdulillahnya, tetapi hatinya kemana di saat mengucapkan subhanallah dan alhamdulillah. Contoh, kita dilatih oleh Allah setiap ba'da salat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kan? Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu jangan ditinggalkan, itu kan pokok itu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 33. Lalu ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, begitu. Nah, itu sebetulnya latihan untuk uh, supaya pas begitu salat kita dapat khusyuk. Kita latihan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Berarti yang disebut dengan hati khusyuk dan hadir, disebutkan hati yang hadir itu adalah subhanallah. Dia mengucapkan subhanallah keadaan duduknya misalkan di masjid. Lisannya mengucapkan subhanallah, telinganya ikut subhanallah, apalagi matanya berfokus dengan subhanallah, hatinya pun ikut diam dalam subhanallah. Nah, rasanya pun ikut merasakan maha sucinya Allah. Oh, itu namanya seorang jahid yang dia berusaha untuk
walaupun sedikit amalnya tetapi luar biasa, karena dia tahu yang ditilai, yang ditengok oleh Allah bukan hanya ucapan subhanallah. Kita bongkar satu, subhanallah. Subhanallah itu maha suci Allah. Maha suci itu berarti contoh satu, satu rezeki kita datang melewati kisahnya. Rezeki itu datang kisahnya dari kita berbisnis dengan seseorang, lalu kita dapat untung, itu kisahnya. Tetapi begitu kita membaca subhanallah, kita merasakan bahwa maha bersih Allah yang telah memberikan rezeki kepadaku bukan karena sesuatu dan bukan karena ada sesuatu. Jadi Allah datangkan tidak tercampur, terdorong dengan adanya bisnis. Allah datangkan rezeki ke kita hakikatnya tidak terdorong karena adanya sesuatu, tetapi itu murni subhanallah. Nah, lalu kita orang sakit ke sana kemari berobat lalu sembuh. Subhanallah, maha suci Allah yang telah menyembuhkan diriku hakikatnya tanpa terpengaruh tercampur dengan apapun. Nah, itu subhanallah. Jadi subhanallah, subhanallah, kalau ke situ larinya kita akan khusyuk. Subhanallah, 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 subhanallah. Oh, tiba-tiba saya naik pangkat ya. Subhanallah, maha suci Allah. Karena dalam kisahnya itu, kalau melihat kisah itu bisa nipu. Kisahnya naik pangkat kita karena ada kebaikan kita, lalu kita terpakai oleh atasan kita, lalu kita diajukan naik pangkat dan terjadilah naik pangkat, itu kan. Atau kisahnya kita naik pangkat nih dikasih wirid oleh kiai, wiridkan ini sholawat sehari 10.000, kita wirid selama seminggu, tiba-tiba benar kita naik pangkat, itu kan kisahnya. Kalau kita melihat kisahnya nanti kita tertipu, tetapi hati ini jangan melihat kisahnya, hati ini melihatnya subhanallah, maha suci engkau ya Allah yang telah memberikan diriku naik pangkat tanpa perantara apapun. Engkau yakin yang mendudukan ar-rafi'u, engkau yang mengangkat derajatku ke situ. Jadi subhanallah, subhanallahnya itu kalau kata orang Sunda usian. Subhanallah, subhanallahnya itu berisi. Subhanallah, 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 berisi. Subhanallah. Kalau nggak berisi kan gitu. Subhanallah, 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 sambil matanya ke sana kemari. Subhanallah, 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 sambil tangannya itu sambil megang-megang apa itu. Ah, kan nggak karuan tuh. Masa kok subhanallah, subhanallah sambil segala macam dikerjain. Jadi tidak akan khusyuk, tidak akan hadir. Alhamdulillah. Selanjutnya alhamdulillah. Habis salat itu kan, setelah subhanallah, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Hadirkan. Hatinya itu diam dalam alhamdulillah, hatinya ikut dalam alhamdulillah. Entah ikut melihat lisan kita membaca alhamdulillah, merasakan, atau si hati itu melihat makna alhamdulillah, atau si hati itu berusaha untuk mendatangkan nikmat yang terasa oleh dirinya sehingga timbul alhamdulillah. Nah, jadi sibuk alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nanti ada rasa, perasaan sir kita yang akan menggerakkan, yang akan mengirim nih, kalau dikirimkan perasaan, ingat nih. Oh, ternyata tadi kita mau celaka, tadi selamat kita. Yang menyelamatkan itu hakikatnya Allah. Maka ucapkan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Setiap ucapannya itu berbobot karena setiap yang diucapkan oleh lisannya, hatinya ikut mengucap di situ, diam, dan rasanya pun, sirnya pun ikut merasakan bahwa alhamdulillahnya benar-benar menemukan nikmat Allah, merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbarnya benar-benar merasakan agungnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah al-jahid, orang yang hatinya juhud terhadap dunia. Masya Allah, luar biasa. Ada kan sholat itu, ada sholat yang sudah masuk ke dalam pengen khusyuk, ada sholat yang memang hanya melakukan kewajiban saja, asal
Yang penting beres aja wajib gitu. Yang penting beres kewajiban. Ya masalah diterima atau enggak ya terserah lah. Yang penting saya sudah sholat. Itu aman memang dari siksaan, dari tidak melakukan gitu. Aman. Cuman kalau untuk diterima itu urusannya beda lagi. Karena Rasulullah Muhammad SAW bersabda, la yaqbalullahu min abdin amalan hatta yashhada qalbuhu ma'a badanihi. Tidak menerima Allah kepada amal ibadah si hamba hatta yashhada qalbuhu, sehingga hatinya menyaksikan beserta badannya. Jadi hatinya dengan badannya. Kalau badannya sedang di masjid, hatinya pun di masjid. Kalau badannya sedang mengucapkan subhanallah, hatinya pun di lingkungan ucapan itu. Kalau badannya sedang baca Quran, hatinya pun di situ adanya. Nah, coba kira-kira kalau ibu ada yang datang tamu ke kita, lalu misalkan ini, ibu itu ibu itu kalau badan ibu, kalau tahu datang aja ibu ke rumah seseorang, ada tamu ke kita, kita tanya, ada apa ibu, pagi-pagi udah namu. Nah, orang itu di depan kita, tetapi dia malah main HP, ditanya nggak ngejawab, malah main HP aja, terus ngelihat ke kiri, nengok ke kanan. Oh, itu yang di depannya nggak ditengok-tengok, nggak dilihat-lihat. Nah, itu gambaran dengan seseorang yang tujuannya akan ibadah. Seakan-akan Allah ada melihat kita di depan kita, seakan-akan begitu. Tetapi lisan kita saja yang mengatakan subhanallah. Badan kita saja yang berdiri sholat menghadap ke kiblat, hatinya sedang di Jonggol, hatinya sedang di Amerika atau yang di mana mah. Yang lebih parah lagi, Ar-Ragib ini, orang yang cinta dunia ini, bukan hanya orang yang kaya, bukan hanya orang yang mengumpulkan dunia, banyak dunia. Yang sangat parah Ragib adalah orang yang tidak punya apa-apa, tetapi di hatinya penuh dengan apa-apa. Itu lebih parah itu. Usolli fardhu maghrib satu rakaat, Allahu Akbar, salat maghrib rakaat pertama, padahal dia jangankan mobil, ya pokoknya orang tidak punya apa-apa aja, misalkan nggak orang parkir bisa tidak punya apa-apa, tetapi dalam sholat nih mobil tetangga masuk ke hatinya, ingat, terus jalan-jalan naik mobil tetangga, jalan-jalan naik mobil tetangga, terus ganti lagi ke sono, lihat ada lagi, ada segala macam dilihat oleh dia, padahal dia misalkan tidak punya apa-apa tersebut. Nah, itu lebih parah lagi, lebih parah lagi, rogib yang lebih parah lagi. Jadi layak balullahu min abdin amalan hatta yashhada qalbuhu ma badani. Tidak menerima Allah kepada amal ibadah seseorang si hamba sehingga hatinya menyaksikan beserta badannya. Maksudnya itu yang paling rendah derajatnya adalah lisannya membaca qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Hatinya minimal diam di situ bersama lisannya sedang membaca qul huwallahu ahad Allahus samad. Hatinya begitu. Dan sir ada lagi sir nih, satu lagi sir. Nanti tapi itu sedikit-sedikit itu. Dan sirnya adalah merasakan bahwa dirinya sedang digerakkan oleh Allah, lisannya sedang digerakkan mengucapkan surat Al-Ikhlas, hatinya sedang digerakkan oleh Allah untuk melihat kegiatan hatinya, badannya. Itu semua anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semua minnah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sir, merasakan seperti itu. Jadi komplit. Semua yang ada di tubuh kita bergerak semua. Lisannya sholat, hatinya pun sholat, rasanya pun sholat. Lisannya sholat, membaca bacaan sholat,
tubuhnya melakukan gerakan-gerakan sholat, hatinya pun sholat, ikut diam di situ semua, ikut, dan rasanya pun ikut sholat. Mana rasanya? Rasanya merasakan bahwa dirinya sedang digerakkan, sedang diurus, sedang dipelihara oleh Allah saat itu sedang sholat. Jadi yang menggerakkan, yang mengurus kita saat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah maka di dalam sholatnya syariatnya ada, torikohnya ada, dan hakikatnya ada. Sholatnya itu hanya menunaikan uh, bukan hanya menunaikan kewajiban, tetapi sholatnya sudah dijadikan mi'rajul mukminin, sebuah tangga menuju ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Sholat yang sudah menjadi sebuah sarana komunikasi, sarana dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat sudah begitu, ya kita, oh Pak Ustadz udah begitu? Bukan ke situ. Ini lagi menceritakan ilmu. Mudah-mudahan kita bisa begitu. Lalu bagaimana dengan kita? Di grup kita suka banyak-banyak wirid nih. Wah, oh, Al-Ikhlas aja 100.000. Oh, apa nggak muntah itu? Wah, itu kan ada keterangannya. Itu adalah atakoh. Dan di grup itu namanya juga riadoh, latihan, melatih hawa nafsu. Kenapa dikasih wirid 1.000 kali, 1.000 kali nggak ada 10 kali kek, kali-kali 1.000 kali, banyak-banyak sekali. Nah, maksudnya bukan apa-apa, karena dinding kita itu masih tebal, jadi harus dihantam dengan banyaknya, beratnya ibadah. Beda dengan orang-orang yang sudah juhud, dinding kita itu sudah masih tebal, jadi untuk mengikis dinding itu, kalau kalau lemak, kalau di tubuh mungkin lemak jenuhnya itu terlalu banyak lemak jenuhnya. Jadi untuk mengikis lemak jenuh agar sehat, berarti kita harus makan makanan yang ekstra, menurunkan seperti itu. Nah, oleh karena itu wirid-wiridnya banyak, segala macamnya banyak, untuk melatih agar kita terbiasa, dan semoga dari 1.000 wirid, masa sih 100 nggak ada yang ingat, nggak ada yang sadar, nggak ada yang hadir hati waktu wirid. Masa sih dari 100, 10 mah kita nggak ada yang ingat, nggak ada yang merasakan kita wirid, begitu loh. Nah, ntar kalau dikasih 10-10-nya, udah 10-nya semua tekor, nggak ada yang ingat gitu kan. Kalau 1.000 ya minimal ingat nih waktu pengajian, oh berarti hati kita harus hadir. Hadirnya hati itu adalah minimal si hati itu bersama lisannya ada waktu berwirid. Nah, misalkan kalau lisannya kita sedang mengucapkan qul huwallahu ahad, Allahu samad, nama itu dalam nama yakul kufuwan ahad, minimal hatinya di situ bersama, melihat hurufnya, melihat ininya, dan berfokus ikut dengan apa yang kita baca. Itu adalah hati yang hadir. Kalau hati yang tidak hadir, lisannya mengatakan qul huwallahu ahad, hatinya malah ke pasar beli cabai. Jadi kalau baca Al-Ikhlas 1.000 itu sampai kemana-mana itu hatinya. Saat dari 1 sampai 100 ke pasar, keliling pasar tuh sampai beli pakaian, beli apa, 100 tuh, tambah lagi 100, berarti 200 kan. Yang 100 keduanya naik kereta tuh, naik kereta kemana, jalan-jalan, tambah lagi yang ke itu 100 yang kedua, yang 100 yang ketiga dikejar-kejar yang lagi mana sampai masuk ke dalam hati kita lagi wirid tuh, bukannya hati hadir, malah kita lagi dikejar-kejar amanah, orang yang lagi amanah datang ke rumah. Oh, jadi baca Quran Allah sama itu ketemu segala macam, udah 300, makanya perasaan kita itu kesel, kok lama banget ini ya 300, karena dia itu capek hatinya capek kesana kemari. 400 ingat ke mana tuh, ingat ke Jawa Timur, pengen main ke Mbak Ibu siapa, misalkan ke Ibu Rina Sidoarjo, wah naik kereta, padahal nggak tahu Jawa Timur juga, tapi hati itu nggak tahu tuh, hati itu suka
tiba-tiba begitu pergi ke Jawa Timur. Di sana Jawa Timur semua didatengin tuh jamaah-jamaah. Nah, datengin silaturahmi. Nah, udah 400, 500 balik lagi ke Bogor, ke Sukabumi, ke Pak Haji, Pak Haji Ajis. Tiba-tiba udah begitu beres 500, 600 ke Padang. Tuh, wah, 800 kali baca alilas. Semua itu jamaah udah dikunjungin. Semua jamaah udah dikunjungin, terus ke pasar udah, yang belum tuh cuma dikejar-kejar yang nagih udah, yang belum itu makan. Nah, itu kan 700 800 yang 100-nya makan enak nih sono kemarin. Jadi begitu udah mau 1000, 20 lagi. Qul huwallahu ahad Allahu, dipelan-pelanin kan bacanya, udah mau beres kan. Baru inget sadar, iya ya, saya lagi baca qul huwallahu. Nah, itu namanya qalbun ghafilun, hati yang lupa. Nah, hati yang lupa namanya. Kalau hati yang ingat, hati yang hadir, dia hadir bersama yang dibacanya. Begitu. Oleh karena itu mudah-mudahan umur kita ini umur yang barokah. Kenapa dikatakan umur yang barokah? Ruba umrin ita saat amaduhu wa qolat amdaduhu wa ruba umrin qalilatun amaduhu kasiratun amaduhu. Saya belum tahu mengatakan begitu. Tidak sedikit umur yang panjang namun kurang manfaat, dan tidak sedikit umur yang pendek namun penuh dengan manfaat. Nah, umur kita panjang, manfaatnya gitu kan. Ada yang umurnya hidupnya nggak lama, cuma 40 tahun, tetapi selama hidupnya 40 tahun berkarya dan mendapatkan kebaikan-kebaikan, memberi manfaat terhadap orang lain. Ibu bapak sekalian, itulah amal dohir dan amal batin. Sehingga ulama mengatakan wazarratun min a'malil batin khairun minal jibali min a'malil dohir. Zaratun, amal-amal yang dibarengi kemarifatan, tajali kepada Allah, sebesar zarah. Sebesar zarah itu molekul yang sangat kecil hingga hanya bisa dilihat dengan kaca pembesar yang berlipat-lipat pembesar itu zarah. Nah, amal ibadah batin sebesar zarah itu lebih bagus dibanding amal zahir sebesar gunung. Bandingannya seperti itu. Oleh karena itu, seorang yang berilmu, dia lebih mementingkan bagaimana amal ini agar berkualitas, bukan bagaimana amal ini agar banyak. Karena yang dilihat oleh Allah bukan banyaknya, tetapi kualitasnya, yaitu hatinya. Sekali lagi, daripada nanti ada yang nanya, bagaimana dengan di Riyadhah ini kok banyak-banyak? Ya itu kan kita mah beda orangnya, kita kan bukan muridin. Ini muridin, menceritakan muridin yang sudah mau naik jadi arifin. Gitu. Kalau kita kan abidin, abidin juga walau alam. Abidin itu orang yang ahli ibadah, ibadahnya itu benar-benar siangnya puasa, malam ibadah, siang puasa, malam ibadah. Nah, itu abidin. Gitu kan? Ya kita abidin juga walau alam, boro-boro muridin, apalagi arifin. Nah, tetapi ini kan sedang berusaha, ingin seperti itu. Ingin seperti itu. Nah, Bapak-bapak Ibu sekalian, dicontohkan kemarin kan, amal dohir dan amal batin. Sholat yang dohir, sholat yang batin. Sampai ada sholat syariat, sholat tarikoh, dan sholat hakikat. Sama ibadah, semua ibadah itu ada, yang tiga itu tidak akan lepas. Sodakoh pun ada sodakoh syariatnya dan tarikohnya dan hakikatnya. Semua tidak akan lepas. Fikih, tasawuf, tauhid. Fikih, tasawuf, tauhid. Oleh karena itu dalam hidup kita ini harus punya minimal 3 guru. 1 guru fikih, 2 guru tasawuf, 3 guru tauhid. Yang 1 guru fikih untuk mengajarkan, mengatur kita agar ubudiyah, ibadah kita, muamalah kita benar. Nah, yang kedua guru tasawuf agar hati kita bisa tahalli, bisa benar, mempunyai akhlak-akhlak yang baik dalam hati, tidak ada penyakit-penyakit hati. Guru tauhid agar sir kita adalah keyakinan kita bulat terhadap Allah, tidak tercampur-campur dengan musyrik. 3 guru yang minimal kita harus dapatkan dan punyai. Apakah kita sudah
mempunyai seperti itu. Nah, sekarang kita mengkaji bab ini berarti kita satu, tasawuf sedang kita pelajari. Ini adalah ilmu tasawuf dan terkadang di sini pun ada tauhidnya. Itu Bapak-Ibu sekalian, satu orang yang ibadah, seorang ibadah yang juhud itu lebih utama dan luar biasa dibanding ibadahnya yang rogib. Ibaratnya diibaratkan oleh Syekh Ibnu Athaillah, Syekh Ibnu Ajibah di dalam kitabnya seperti orang yang menemui raja, dipanggil oleh raja, menemui raja, dia membawa sekecil sekecil kecil tetapi intan permata. Wah, intan permata mengkilap kecil, hampir tidak kelihatan. Nah, betapa raja senangnya melihat itu, melihat intan permata itu. Dan satu orang lagi sama datang membawa batu juga sama, tetapi dia membawa batu gunung, datang pakai mobil truk. Nah, kata raja, ini mau ngecor apa mau ngapain? Bawa-bawa batu gunung ke sini. Udah bawa balik lagi. Seperti itu. Nah, jadi satu orang datang menghadap Allah, membawa amal, nggak begitu banyak, sedikit amalnya, tetapi berbobot karena hadir hatinya, karena khusyuk amalnya. Itu seperti intan permata. Nah, oleh karena itu, makola amalun baroja min qalbin jahidin. Dia walaupun amalnya dikit, tidak sedikit karena dia keluar dari hatinya orang yang juhud. Satu orang lagi datang pakai truk, bahkan pusok, bahkan kontainer ke Tanjung Priuk bahkan. Oh, datang itu kontainer. Datang kontainer pakai mobil, pakai kontainer, kirain bawa apaan? Bawa batu. Nah, ini mau ngapain ini? Kata raja, mau ngecor apa mau ngapain? Kalau ngecor jangan ke sini. Salah alamat. Sana bawa pulang lagi. Disuruh bawa pulang lagi. Itulah orang yang rogib. Orang yang sholat tetapi dalam sholatnya ingatan kemana-mana karena cinta dunia. Jadi wa makasuro amalun baroja min kolbin rogibin. Tidak banyak amal dari hatinya orang yang cinta tamak terhadap dunia. Maksud tidak banyak itu apa? Walaupun banyak tidak berharga. Itu maksudnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.